Selamat siang, dokter dan teman-teman. Perkenalkan, saya Aurelia Komang dengan 3 digit NIM terakhir 100 izin melakukan presentasi. Di sini ada pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri, stunting merupakan gangguan pertumbuhan pada balita yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah tinggi badan anak seumurannya. Lalu, pada penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sambas, didapatkan hasil prevalensi stunting sebesar 28,4%, lalu berat badan kurang 25,5%, dan wasting sebanyak 14,4%. Selain itu, didapati juga ada 27% ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis dan sebanyak 62% itu mengalami anemia. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan stunting pada masa kanak-kanak dengan menaruh fokus pada gizi ibu dan juga anak, serta faktor penentu prenatal dan juga postnatalnya. Nah, survei lain yang dilakukan oleh Kemenkes pada tahun 2022 itu ditemukan angka stunting sebesar 21,6%, di mana angka tersebut itu menurun sekitar 2,8% dari tahun sebelumnya. Di sini pemerintah terus berupaya untuk menurunkan angka stunting dengan melakukan berbagai program pencegahan dan juga penanganan stunting. Dengan harapan pada tahun 2024 angka stunting itu dapat menurun menjadi 14%. Untuk rumusan masalahnya sendiri, untuk mengetahui penelitian epidemiologi, khususnya penelitian deskriptif potong lintang melalui telaah kritis terhadap jurnal yang telah ditentukan. Lalu untuk tujuannya sendiri, untuk mempelajari penelitian epidemiologi, khususnya penelitian deskriptif potong lintang melalui telaah kritis terhadap jurnal yang telah ditentukan. Dan untuk manfaatnya sendiri, untuk menambah pengetahuan mengenai penelitian epidemiologi, khususnya deskriptif potong lintang melalui telaah kritis terhadap jurnal yang telah ditentukan. Mungkin sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan saya Desvi Putra Pandaso dengan 3 digit terakhir 074. Mohon izin untuk melanjutkan pada kajian pustaka. Nah, di sini saya akan membahas pada bagian pertama, yaitu terkait determinan dan model determinan terhadap kasus yang ada pada penelitian. Nah, jika ditinjau dari informasi yang ada di penelitian, ada beberapa faktor determinan yang mempengaruhi kejadian stunting pada bayi di Kabupaten Sampang, Indonesia. Nah, yang pertama itu ada perawakan ibu yang pendek, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, diare, cakupan imunisasi yang tidak lengkap, pendapatan per kapita di bawah rata-rata, dan adanya pengetahuan ibu mengenai gizi pada bayi dan anak. Nah, jika dilihat pada model web yang ada pada slide, di sini kelahiran prematur dan intrauterine growth restriction atau IUGR itu merupakan dua faktor biologis yang mendasari terjadinya BBLR atau berat badan lahir rendah. Nah, seorang bayi yang menderita intrauterine growth restriction ini saat masih dalam kandungan akan dilahirkan dalam keadaan kekurangan gizi, nah, di mana akan terjadi fisik pertumbuhan sejak lahir secara signifikan yang akan meningkatkan risiko stunting hingga usia 2 tahun dan berkontribusi terhadap perawakan pendek, serta meningkatkan risiko penyakit kronis di kemudian hari. Nah, kaitan antara BBLR dan malnutrisi pada masa kanak-kanak ini dapat digambarkan dengan meningkatnya kerentanan anak BBLR terhadap infeksi seperti diare dan juga infeksi saluran pernapasan bawah, serta meningkatnya risiko komplikasi seperti sleep apnea, penyakit kuning, anemia, gangguan paru-paru kronis, kelelahan, dan juga kehilangan nafsu makan. Kemudian tinggi badan ibu juga berhubungan dengan BBLR karena faktor genetik dan lingkungannya. Dari mana wanita bertubuh pendek itu mungkin mewariskan gen yang relevan ke janinnya. Nah, di mana perawakan pendek juga dapat dikaitkan dengan ukuran rahim dan juga panggul yang lebih kecil, sehingga berkontribusi pada ukuran janin yang lebih kecil. Untuk faktor lingkungan sendiri berhubungan dengan suatu status sosial ekonomi rendah yang membuat perempuan itu berada dalam status kekurangan gizi. Selanjutnya, kejadian diare juga terbukti menyebabkan risiko lebih besar terjadinya stunting pada anak, di mana infeksi dapat berkontribusi terhadap kekurangan gizi yang mengakibatkan anak-anak lebih rentan terhadap penyakit menular, sehingga terjadi malabsorpsi nutrisi dan gangguan metabolisme. Diti- Ditinjau juga dari penyebabnya, diare ini sangat erat kaitannya dengan sanitasi yang buruk. Kemudian cakupan imunisasi yang lengkap pada anak usia lebih dari 6 bulan juga berhubungan dengan stunting. Nah, di mana cakupan imunisasi anak yang lengkap menjelaskan rendahnya prevalensi wasting dan stunting. Nah, di mana program vaksinasi anak-anak itu akan menghasilkan peningkatan pertumbuhan anak di lingkungan, nah, di mana sebagian besar dan anak-anak itu anak-anak mengalami kekurangan gizi. Baik, mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih.
Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Diego Gede Sameka dengan NIM 2002501066. Izin untuk melanjutkan presentasi mengenai natural history atau perjalanan alamiah dari penyakit yang dibahas pada jurnal. Nah, di sini saya sudah tampilkan gambar yang memperlihatkan 4 stage atau 4 fase perjalanan alamiah dari stunting. Yang pertama dimulai dari susceptibility stage, yang merupakan fase terjadinya paparan atau exposure dari berbagai macam faktor risiko. Nah, berdasarkan jurnal ini, saya bagi menjadi 2 faktor risikonya, yaitu prenatal faktor dan postnatal faktor. Pada prenatal faktor, yaitu ada faktor dari ibu, contohnya adalah usia dan paritas ibu, tinggi badan ibu, serta anemia atau kekurangan energi kronis ketika hamil. Sedangkan untuk faktor dari anaknya, itu adalah intrauterine growth restriction. Untuk postnatal faktor, itu dibagi juga menjadi 2, ada faktor dari ibu, yang contohnya yaitu kurangnya pengetahuan terkait dengan infant and young child feeding, sedangkan faktor dari anak itu contohnya adalah kelahiran prematur dan berat badan lebih rendah. Nah, fase yang selanjutnya yaitu pre-symptomatic stage, di mana mulai terjadi perubahan pada tubuh anak namun belum disadari, sehingga sering disebut juga dengan asymptomatic stage seperti itu. Nah, ini bervariasi pada setiap anak, mulai dari hitungan bulan mungkin hingga hitungan tahun seperti itu pada stunting. Nah, fase yang ketiga yaitu symptomatic stage, mulai timbul tanda dan gejala yang menandakan anak tersebut mengalami stunting. Kriteria diagnosis pastinya adalah tinggi badan anak menurut usia itu di bawah min 2 standard deviation yang mengacu pada kurva pertumbuhan WHO. Nah, jika sudah terdiagnosis stunting seperti itu, maka akan diberikan intervensi atau akan diberikan treatment yang pada akhirnya akan mengarah pada fase yang terakhir yaitu outcome. Di sini ada 4 outcome. Yang pertama yaitu sembuh total, mungkin karena intervensi atau penanganan yang baik. Kemudian hidup dengan complication yang kedua, jadi anak tersebut akan hidup dengan perawakan pendek, gangguan kognitif atau rentan terinfeksi penyakit. Yang ketiga yaitu disability. Di sini tercatat terdapat 55 juta anak stunting yang berakhir dengan disability adjusted life years. Dan yang terakhir yaitu ada kematian yang tercatat terdapat 1,5 juta kematian pada anak di bawah usia 5 tahun yang diakibatkan oleh stunting. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait dengan natural history atau perjalanan alamiah dari stunting. Untuk itu, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya dan saya akhiri dengan terima kasih. Saya Fiai dengan NIM 101, di mana di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari apakah penyakit atau kasus pada jurnal ini berhubungan dengan penyakit akibat kerja. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Diagnosis dari penyakit akibat kerja ini ditetapkan melalui 7 langkah, yaitu yang pertama penentuan diagnosis klinis, kedua identifikasi pajanan yang dialami pekerja di tempat kerja, kemudian penentuan hubungan pajanan dengan diagnosis klinis, secara pajanan, contohnya ada pajanan fisika, biologi, dan kimia. Kemudian yang kelima, apakah ada faktor individu yang berperan. Kemudian yang keenam, pastikan tidak ada faktor lain di luar pekerjaan utama. Dan yang terakhir, penentuan diagnosis okupasi. Jadi berdasarkan dari penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa faktor stunting pada artikel tersebut bukan disebabkan oleh penyakit akibat kerja, dikarenakan tidak ada penjelasan yang mengatakan bahwa faktor stunting pada prenatal dan postnatal disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan pekerjaan dari ibunya. Artikel tersebut hanya memaparkan faktor postnatal yang paling signifikan dalam populasi. Kemudian faktor risiko stunting pada bayi sangat luas dan dapat mencakup lebih dari satu faktor, sehingga kemungkinan untuk penegakan diagnosis okupasinya akan sulit juga. Nah, 7 langkah diagnosis penyakit akibat kerja dapat dilakukan untuk menggali probabilitas stunting pada bayi menjadi penyakit akibat kerja. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, makanan sisa dewan kanyaman bagus permainan dan 3 jenis sebelum kosong sisa kami jelaskan untuk 2 titik 4. Dalam jurnal itu dapat 2 jenis angka yang digunakan yaitu angka absolut dan juga angka relatif. Untuk angka absolut yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pada bagian bahan juga metode penelitian. Dengan contoh studi cross-sectional deskriptif dilakukan pada 199 sampel yang dilalui atau dipilih melalui 30 desa dari 183 desa menggunakan jenis sampling multistage. Hal ini menunjukkan bahwa angka yang digunakan tersebut merupakan suatu jumlah minimal dari sampel yang akan digunakan untuk penelitian ini. Selain itu, pada angka relatif digunakan untuk tujuan yang sama dengan angka absolut dengan sebagian besar berupa angka dalam bentuk persentase. Contohnya pada tabel 3 yang memaparkan jumlah stunting yang dialami pada anak usia lebih dari 6 bulan yaitu 95%. Pada tabel 4 menunjukkan angka usia childbearing yang mengalami stunting didominasi di atas 18 tahun yaitu 97%.
Maka persentase ini didapatkan dari suatu perhitungan yang sama dengan proporsi, yaitu melalui pembagian dengan angka pembilang yang merupakan jumlah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan penyebutnya yang merupakan jumlah total dari keseluruhan sampel, dan juga angka pembilang yang juga termasuk dalam angka penyebut tersebut. Dan penelitian ini juga menggunakan suatu pengukuran dengan bentuk specific rate yang mana ditunjukkan dalam tabel 2 yang menggambarkan distribusi kelompok umur dengan sebagian besar balita berusia 6-8 bulan, yaitu 42,2%. Pada statistik sosiodemografi juga kondisi ekonomi besar penelitian yang menunjukkan sebagian besar responden memiliki jenis keluarga bersifat nuklir, yaitu 51,7%, suku yang didominasi oleh suku Melayu 93,5%, tingkat pendidikan ibu dengan pendidikan kurang dari 9 tahun yaitu 51,1%, dan jumlah balita yaitu anak balita jauh sejak 1 anak yaitu. Baik, sampai saya terima kasih. Lanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dewa Agung Krisna Wadasuta dengan Tahir 225. Saya izin melanjutkan untuk prenatal and postnatal determinant of stunting at age 0 sampai 11 bulan cross-sectional study in Indonesia. Jadi untuk jenis penelitiannya prospektif, ulang, potong lintang, kemudian populasi dan sampelnya 559 bayi usia 0 sampai 11 bulan, kemudian pengukuran antropometri oleh enumerator terlatih, kemudian data dari survei tahun 2016 yaitu ibu hamil dan 2017 ibu dan anak. Untuk tujuan penelitiannya menentukan faktor-faktor signifikan dalam stunting, kemudian fokusnya terhadap gizi ibu dan anak, determinan prenatal dan pasca persalinan. Untuk desain studinya data longitudinal dari ibu hamil dan anak, kemudian mempertimbangkan faktor-faktor rumah tangga, ibu, layanan perawatan antenatal, dan anak. Untuk pengukuran antropometri, indeks tinggi badan menurut umur, height for exam score, kemudian analisis data, analisis regresi, logistik, pengendalian variabel pengganggu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan ke soal nomor 6. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fahdi Fitria Zahra dengan 3 digit intel 135. Di sini saya akan menjawab soal nomor 6. Analisis data secara bivariat dan multivariabel dan presentasi data yang digunakan pada penelitian ini sudah adekuat untuk menghasilkan informasi-informasi bagi target penerimanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutkan perkenalkan nama saya Yavita dengan NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan apakah ada bias dalam studi ini. Nah, bias adalah penyimpangan dari kebenaran dalam pengambilan data, analisis, interpretasi, dan publikasi yang dapat menyebabkan kesalahan pada bagian interpretasi hasil. Nah, pada penelitian ini, ada beberapa strategi untuk mengurangi bias informasi. Pedoman wawancara telah dibuat untuk enumerator dan kuesioner pretesting diberikan sebelum pelaksanaan pembelajaran. Nah, untuk mengurangi kemungkinan bias dan untuk memastikan kualitas data, tim penulis melatih para peneliti melakukan pretesting menggunakan yang berkualitas, terutama pada enumerator, melakukan kalibrasi harian juga, serta melakukan pembersihan data atau pemeriksaan lapangan di lapangan sebelum analisis data. Keterbatasannya adalah kekuatan statistik dari studi ini mungkin telah berkurang dengan kisaran sebesar 10,6%. Nah, dalam penelitian ini juga tidak dapat recall bias, dikarenakan hasil yang disampaikan oleh sampel sudah dibuktikan juga dengan buku pemeriksaan ibu dan anak. Ini sekian dari saya, bisa lanjutkan ke subbab berikutnya. Terima kasih. Fokus podcast itu, perkenalkan saya Gede Mahatma Anakara dengan NIM 2002511073. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi pada bagian 2.8, yaitu how to detect potential outbreaks in the cases in this journal and the initial efforts that must be made by general practitioners regarding the potential for outbreaks. Nah, jadi low birth weight atau LBW bisa disebut dengan berat badan lahir rendah atau BBLR, merupakan salah satu faktor yang paling umum pada stunting. Pengukuran antropometri merupakan salah satu cara untuk mendeteksi apakah anak dengan umur 0 sampai dengan 11 bulan tergolong stunting ataupun tidak. Dalam menilai status gizi pada anak, pengumpulan data antropometri dapat dilakukan dengan mengukur berat badan dan panjang badan pada anak. Panjang badan anak diukur dengan papan panjang, sementara berat badan anak diukur dengan timbangan berat badan atau CK. Tanggal lahir diinput dengan menanyakan langsung kepada ibu dan mengecek pada buku kesehatan ibu dan anak. Panjang dan berat badan anak diukur sebanyak 2 kali, kemudian rata-ratanya dicatat. Tata cara dalam melakukan pengukuran antropometri digunakan sesuai yang telah ditentukan oleh World Health Organization atau WHO. Dalam menilai status gizi ibu, pengumpulan data antropometri dapat dilakukan dengan mengukur berat badan dan tinggi badan. Tinggi badan dapat diukur dengan menggunakan papan panjang, sementara berat badan diukur dengan timbangan berat badan atau CK. Dan tanggal lahir diinput dengan menanyakan kepada ibu, serta referensi silang dengan akte keluarga. Tinggi dan berat badan ibu diukur sebanyak 2 kali, lalu rata-ratanya dicatat. Adapun upaya awalnya dapat dilakukan oleh seorang dokter umum dalam menangani potensial wabah pada jurnal tersebut, yakni
dengan memberikan edukasi kepada ibu, seperti memberikan ASI secara rutin pada bayi hingga berusia 6 bulan, rutin memantau pertumbuhan dan perkembangan anak di posyandu secara berkala, rutin memberikan MPASI yang bergizi dan kaya dengan protein hewani untuk bayi dengan usia di atas 6 bulan, serta cara pencegahan stunting lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk tepat, saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Geda Agus Jaliang dengan 3 NGMIN terakhir Bodo 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa dari informasi dari stunting tersebut. Berdasarkan beberapa jurnal saya baca, stunting itu merupakan dari status gizi yang kurang yang bersifat kronik pada masa perkembangan dan perkembangan sejak awal dari kehidupan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya stunting, balita seperti karakteristik balita maupun dari faktor sosial ekonomi juga. Dan dapat diperhatikan terus juga dari status gizi ibu saat hamil itu juga sangat mempengaruhi dari keadaan kesehatan dari perkembangan janin tersebut. Gangguan dari perubahan dalam kandungan dapat juga menyebabkan berat lahir yang rendah. Faktor lain yang juga berhubungan yaitu dengan stunting yaitu adalah asupan dari ASI eksklusif pada balita. Selanjutnya untuk dari perkembangan status ekonomi itu juga bisa menyebabkan seperti pendapatan keluarga, pendidikan orang tua, pengetahuan ibu tentang gizi dan jumlah anggota keluarga secara tidak langsung dapat berhubungan dengan kejadian stunting. Dari hasil Rikesdas menunjukkan bahwa kejadian stunting balita banyak dipengaruhi oleh pendapatan dan pendidikan orang tua yang rendah. Keluarga dan pendapatan yang tinggi akan lebih mudah memperoleh akses pendidikan dan kesehatan sehingga status gizi anak dapat lebih baik. Mungkin bisa dilanjutkan. Perkenalkan saya Desa Agung Istri Palma Putri dengan 3 digit mutakhir 232. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode screening yang tepat untuk penyakit atau kasus dalam komunitas. Pertama adalah dengan wawancara terstruktur yang dapat digunakan menggunakan kuesioner yang telah diuji sebelumnya. Di sini dapat mewawancarai responden, ibu ataupun pengasuhnya yang diminta untuk memberikan informasi terkait dengan faktor-faktor prenatal dan juga postnatal yang berkaitan dengan stunting pada bayi. Kuesioner ini dapat mencakup pertanyaan tentang riwayat kehamilannya, pola makan, praktik pemberian makan, dan faktor sosial ekonomi dari keluarganya. Kemudian yang kedua adalah pengukuran antropometri yang dapat dilakukan dengan mengukur berat badan dan panjang ataupun tinggi anak menggunakan alat yang sesuai dengan standar dari WHO. Pengukuran ini akan dilakukan 2 kali untuk dapat mendapatkan rata-rata yang akurat. Kemudian berat badan dan juga panjang ataupun tinggi anak itu kemudian dibandingkan dengan standar pertumbuhan yang tadi ditetapkan untuk dapat menentukan apakah anak ini mengalami stunting atau tidak. Kemudian juga dapat dilakukan dengan menggunakan analisis data sekunder yang dapat memberikan informasi tentang riwayat kesehatan dan pertumbuhan anak sebelumnya, serta faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap stunting. Sekian dari saya, terima kasih. Baik dokter, perkenalkan saya Degracia Elini Sampe dengan 3 digit NIM terakhir 095. Di sini saya izin menjelaskan mengenai what is the relevance of this journal to disease prevention and control effort in the community. Berdasarkan jurnal ini tentunya sangat relevan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, khususnya stunting di masyarakat. Karena melalui jurnal penelitian prenatal and postnatal determinant of stunting at age 0 to 11 months, a cross-sectional study in Indonesia, itu memberikan gambaran kepada masyarakat di populasi mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi risiko penyebab dari stunting. Nah, dengan harapan faktor risiko ini tentunya dapat dicegah, seperti kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, diare, dan cakupan imunisasi dasar yang tidak lengkap. Selain itu, melalui jurnal penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi atau saran bagi para pembuat kebijakan, terutama di sini adalah pemerintah dan juga pelayanan kesehatan, untuk dapat mengerjakan langkah-langkah yang berfokus pada faktor-faktor, baik itu sebelum dan sesudah kehamilan, agar dapat mencegah stunting pada anak-anak dan untuk menghindari gejala-gejala sisa stunting pada masa kanak-kanak di waktu dewasa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan kembali saya Desvi Putra Banasut dengan 3 digit NIM terakhir 074. Izin melanjutkan pada bagian kesimpulan dari penulisan SP kali ini. Nah, untuk kesimpulan sendiri di sini, stunting merupakan gangguan pertumbuhan pada balita yang ditandai dengan tinggi badan anak di bawah tinggi badan anak seumurannya, yang dimana banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya stunting. Salah satunya seperti kelahiran prematur, panjang badan lahir pendek, pemberian ASI non-eksklusif pada 6 bulan pertama, tinggi badan ibu yang pendek, pendidikan ibu yang rendah, status sosial ekonomi rumah tangga yang rendah, tinggal di rumah dengan jamban yang tidak layak, dan air minum yang tidak diolah, rendahnya akses terhadap layanan kesehatan, serta tinggal di daerah pedesaan.
Untuk jenis penelitian yang pada SP kali ini merupakan penelitian prospektif ulang potong lintang, di mana populasi dan sampel merupakan bayi berusia 0 hingga 11 bulan di Kabupaten Samba, Indonesia. Jumlah sampel yang dianalisis adalah 559 bayi, di mana pengukuran antropometri itu dilakukan oleh enumerator yang terlatih. Variabel penelitian menggunakan 20 prediktor potensial stunting yang dikategorikan berdasarkan karakteristik rumah tangga, karakteristik ibu, layanan perawatan antenatal, dan karakteristik anak. Dalam jurnal ini juga terdapat dua jenis angka yang digunakan, yaitu angka absolut dan angka relatif. Di mana bentuk angka absolut yang digunakan dalam penelitian ini terdapat pada bagian bahan dan metode penelitian, sementara itu angka relatif digunakan untuk tujuan yang sama dengan angka absolut, dengan sebagian besar berupa angka bentuk persentase. Baik, demikian presentasi student project dari kelompok SGD A9. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata yang kami ucapkan selama melakukan pemaparan student project kami. Saya tutup dengan terima kasih.